Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali dalam ibadah sore hari ini, ibadah online dalam memuliakan Tuhan. Terlebih dulu kita akan berdoa, menyerahkan ibadah ini dalam kuasa Tuhan. Bapa kami di dalam surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kekuatan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Mohon kemurahan-Mu, Roh Kudus, campur tangan dalam jalannya ibadah ini supaya diberkati Tuhan. Ampuni kami dan sucikan hati kami, layakkan kami untuk senantiasa menyembah dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan ini ya Tuhan. Kau urapi, ampunilah dosa dan kesalahan hamba-Mu ini ya Tuhan, layakkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga setiap kami yang mendengarkannya, Tuhan Roh Kudus mau berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini kita kembali bersama-sama dapat melaksanakan dan mengikuti ibadah tengah minggu. Walaupun kita melaksanakan di rumah kita masing-masing, namun kiranya tidak mengurangi kesungguhan dan ketulusan hati kita untuk melaksanakan ibadah ini, sehingga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan tubuh yang sehat, diberikan umur yang panjang. Kita masih bisa makan setiap hari ya di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tuhan tidak tinggalkan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan pelihara sampai dengan hari ini. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Puji nama Tuhan. Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat ini, Bapak Ibu Saudara silakan menyimak. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin, puji Tuhan. Kita sudah menyimak bersama-sama pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam hidup ini, di sekitar kita banyak orang-orang yang mengalami masalah. Seperti yang dialami oleh orang yang sakit tangannya sebelah kanannya ini ya, kepada ayat yang ke-6 dikatakan, di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Bersyukurlah orang itu karena di situ ada Yesus. Yesus hadir di rumah ibadat itu. Dia sedang mengajar dan dia melihat di situ ada orang yang mati tangan kanannya. Orang ini butuh ditolong. Orang ini butuh jalan keluar. Orang ini butuh solusi, saudara. Dan orang ini butuh disembuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian,
gereja Tuhan, orang-orang percaya haruslah juga demikian. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat ini, supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi solusi. Ya. Terlebih lagi sekarang masa yang sukar. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai gereja Tuhan harus menjadi solusi. Seperti Yesus ajarkan ini, saudara. Dia hadir di situ, dia menolong orang yang sakit tangan kanannya itu. Dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita pun juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan sesuai dengan yang tertulis dalam Injil Lukas yang kita baca pada sore hari ini. Di tengah-tengah kita atau di dalam persekutuan saudara kita seiman, ada juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang mengalami masalah ekonomi kah, masalah rumah tangga kah, atau masalah-masalah yang lain. Karena kalau kita bicara masalah problema yang dihadapi oleh orang itu banyak, beragam. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memikirkan, kita harus menolong mereka. Gereja Tuhan, orang-orang percaya harus hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan pertolongan dan mujizat-Nya. Bagaimana gereja Tuhan bisa menjadi solusi, atau bagaimana orang-orang yang percaya memiliki solusi, saudara, terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kita ini. Ya. Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang percaya. Kita semua adalah gereja Tuhan. Maka kita harus menghadirkan solusi di tengah-tengah masalah yang terjadi sekarang ini. Kita tahu bersama, di tengah-tengah kita sedang terjadi pandemik, yaitu COVID-19 yang belum selesai, saudara. Kita sebagai orang-orang yang percaya harus menjadi teladan, harus memiliki solusi. Kita patuhi anjuran atau aturan pemerintah, menggunakan masker, ya, kalau kita bepergian. Kalau terpaksa bepergian, ada urusan penting ya, kita harus pakai masker. Tapi kalau tidak ada urusan yang mendesak, ya kita di rumah saja, saudara. Kita harus patuhi anjuran pemerintah itu. Dan kita menghindari diri kita dari kerumunan orang banyak. Itu adalah sebuah solusi, saudara. Mari kita sebagai orang percaya harus belajar taat kepada anjuran pemerintah. Ya. Jangan kita beranggapan bahwa kita ini sebagai orang yang beriman kita pasti memiliki kekebalan. Tidak, saudara, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Ya. Tetapi kita harus berpikir bahwa kita harus taat kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kembali pada tema tadi, bagaimana gereja Tuhan harus memiliki solusi. Yang pertama, memiliki kedewasaan berpikir. Mengapa saya katakan kedewasaan berpikir? Karena dari pikiran inilah berawal muncul suatu pemahaman, muncul suatu rencana. Kalau pikirannya nggak dewasa, kalau pikirannya salah, maka akan berakibat pada perkataan dan tindakan yang salah, saudara. Seperti yang saya contohkan tadi, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa COVID itu penyakitnya orang nggak beribadah, ya. Sehingga kalau orang itu beribadah, maka dia akan kebal terhadap COVID-19. Kenyataannya, COVID-19 menyerang siapa saja, saudara. Namanya penyakit, saudara, nggak ada yang kebal. Ya.
Ini bukan masalah orang itu beribadah atau tidak. Ya. Kalau nggak hati-hati, kalau nggak waspada, kalau nggak jaga diri baik-baik, maka dia akan terserang oleh COVID-19 ini. Ya, jadi pola pikir kita harus benar, harus dewasa. Nah, kita akan mendapati contohnya itu di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Di situ ada Yesus sedang mengajar di bait Allah, di sinagog, ya. Ketika dia sedang mengajar, di situ ada orang yang mati tangan kanannya. Orang ini jelas orang yang bermasalah dengan kesehatannya. Dia butuh pertolongan, dia butuh disembuhkan. Ketika Yesus mengajar, selesai mengajar, dia hampiri orang itu untuk ditolong, untuk disembuhkan. Nah, di situ juga ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Mereka juga hadir dalam ibadah itu. Tetapi kehadiran mereka di dalam ibadah itu bukan bertujuan supaya bukan bertujuan untuk yang baik gitu. Tujuan mereka datang beribadah itu mengamat-amati kesalahan yang akan dilakukan oleh Yesus. Jadi mereka mengamat-amati. Nah, nanti kalau Yesus berbuat salah, itu jadikan alat untuk menyerang Yesus. Jadi ya ini pikiran yang nggak dewasa seperti itu. Pikiran yang nggak dewasa itu tidak akan bisa menghasilkan solusi, saudara. Yang ada justru dia akan memikirkan bagaimana menjatuhkan orang lain, bagaimana mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Dia fokusnya ke situ, saudara. Ya. Jadi orang-orang yang tidak dewasa dalam berpikir itu sebenarnya sama dengan orang yang gagal fokus. Ya. Dia tidak fokus pada masalah yang sebenarnya yang harus diselesaikan, yaitu orang sakit itu yang harus ditolong, tapi fokusnya kepada mencari kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen atau gereja Tuhan tidak memberikan solusi, malah justru menghakimi, malah justru mencari kesalahan orang lain. Hari-hari ini banyak terjadi seperti itu. Ada pendeta yang mencari kesalahan jemaatnya, ada jemaat yang mencari kesalahan pendetanya, bermacam-macam, saudara. Ya. Padahal tujuan beribadah bukan itu, ya saudara ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, Yesus ada di rumah ibadat itu, dia mengajar. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga ada di rumah ibadat itu, mereka juga beribadah. Mereka juga mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak memiliki pikiran yang dewasa. Ya, tidak ada hasil dari ibadah itu. Seharusnya memang ibadah itu menghasilkan pikiran yang dewasa, saudara. Ibadah itu harus ada hasilnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah berapa tahun kita beribadah? Sudah berapa tahun kita mengikuti Tuhan? Sudah berapa tahun, berapa lama kita menerima berkat firman Tuhan, kita dididik dalam pengajaran? Sudahkah kita memiliki pikiran yang dewasa? Dengan kita memiliki pikiran yang dewasa, maka kita akan memikirkan bagaimana caranya menolong orang lain, bagaimana caranya menjadi berkat, bagaimana caranya supaya ibadah ini tetap berlangsung, ya. Bagaimana caranya supaya gereja tetap hidup, tetap semangat. Nah, memikirkan seperti itu. Nah, itu pikiran yang dewasa. Tapi kalau pikiran yang tidak dewasa, dia akan cenderung memikirkan hal-hal yang nggak penting, saudara. Ya, akan cenderung memikirkan hal-hal yang tidak penting. Tetapi kalau orang-orang yang memiliki pikiran yang dewasa, memikirkan hal-hal yang penting dan esensial, hal-hal yang pokok. Ya. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Sudahkah kita saat ini
memiliki pikiran yang dewasa? Mari kita memiliki pikiran yang dewasa. Menghadapi masa yang sukar ini butuh pemikiran yang dewasa. Ya. Butuh pemikiran yang dewasa. Memikirkan bagaimana kita bisa bertahan hidup di tengah kesulitan ini. Memikirkan bagaimana kita tetap bisa bekerja, ya, mencari nafkah, menghidupi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Itu yang harus kita pikirkan, ya. Bagaimana caranya di tengah-tengah pandemik ini tetap bisa beribadah. Ya, ini salah satu caranya dengan seperti ini, saudara, kita beribadah secara online. Kita sudah memikirkan ini semua. Ini kalau pikiran orang itu dewasa seperti itu. Solusi, ya kan? Akhirnya tercipta solusi. Jalan keluar pemecahan masalah, saudara. Ya, jadi yang pertama, bagaimana orang-orang percaya atau jemaat itu memiliki solusi atau menjadi solusi itu sendiri. Yang pertama adalah memiliki pikiran yang dewasa. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak memiliki pikiran yang dewasa. Pikiran mereka adalah pikiran yang nggak berguna, nggak penting. Memikirkan mencari-cari kesalahan Yesus, memikirkan bagaimana caranya mereka untuk menjatuhkan Yesus. Sampai pada ayat yang ke-11, kalau kita baca, di situ dikatakan, maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Jadi mereka rapat, saudara, berkumpul. Gimana caranya supaya kita bisa, ya, menjatuhkan Yesus, menemukan kesalahan Yesus. Ya, itu yang dibahas, saudara, dalam pertemuan itu. Jadi pikiran mereka belum dewasa. Padahal mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang paham mendalami ilmu agama. Mereka ulama, saudara, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Taurat yang katam terhadap kitab Taurat. Tapi kenyataannya mereka tidak memiliki kedewasaan berpikir. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki kedewasaan berpikir, ya, supaya dengan kedewasaan kita berpikir itu kita menemukan solusi. Kita menemukan solusi bagaimana caranya memecahkan masalah, bagaimana cara menolong orang lain, bagaimana menjadi berkat, ya, bagaimana tetap bertahan di tengah kesukaran. Nah, itu mikirnya harus di situ, saudara. Ya, yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana jemaat itu memiliki solusi. Yang kedua adalah memiliki kedewasaan bertindak. Yesus sudah memberikan contoh bagaimana dia bertindak dengan tepat dan benar. Dia bukan hanya mengajar di bait suci, tetapi dia juga menyembuhkan orang yang sakit. Dia juga menegaskan makna sabat yang sebenarnya. Ya. Karena selama ini sabat dimaknai sebagai sesuatu hal yang sakral, yang mensakralkan harinya, saudara. Tapi aktivitasnya nggak menyentuh hati, nggak melakukan kebenaran, saudara, nggak menolong orang, nggak berbuat baik, tapi mensakralkan harinya. Kekristenan itu bukan soal hari, saudara, tetapi kekristenan adalah soal bagaimana mengisi hari-hari itu. Ada satu pujian lama mengatakan, kalau saudara masih ingat ya, yang angkatan-angkatan tahun 90-an pertengahan itu mesti tahu lagu itu. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Nah itu. Jadi hidup ini bukan karena hari, karena memang hari-hari berlalu, tetapi nggak menjamin orang itu dewasa, saudara. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengisi hari-hari itu dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, ya, membangkitkan semangat mereka yang dalam keadaan terpuruk. Bukan menghakimi,
bukan mencari kesalahan orang lain. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus, saudara. Yesus datang dalam dunia ini, dia menjumpai orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Dia mengangkat mereka yang direndahkan, dianggap tidak layak. Dia merangkul orang-orang wanita sundal, perempuan-perempuan berzina, pemungut cukai, untuk ditolong oleh Tuhan Yesus. Ya. Mari kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang percaya juga berbuat demikian. Kita menolong yang susah, kita menolong yang menderita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki berkat yang lebih, bagikan itu kepada yang membutuhkan. Ya. Ada suatu data survei di Amerika Serikat, pendeta-pendeta yang kaya itu kekayaannya luar biasa, triliun, saudara. Tetapi diteliti sama ahli statistik, tidak tahu ya, saya dapat beritanya itu dari teman-teman hamba-hamba Tuhan. Tidak ada satupun yang mendonasikan berkat mereka untuk korban COVID-19. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Padahal berkat mereka itu triliunan dolar, saudara. Tapi tak satupun sepeser pun itu untuk membantu mereka yang kesulitan, kesukaran, korban corona. Tidak ada, saudara. Ya. Jadi hari-hari ini banyak gereja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak pendeta-pendeta yang tidak peduli kepada jiwa-jiwa, tidak menjadi solusi bagi mereka yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Mari melalui firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita menjadi seperti Yesus, memiliki pikiran yang dewasa, memiliki tindakan yang dewasa juga. Dia menolong orang yang mati tangan kanannya, dia sembuhkan orang itu. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi jadilah seperti Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi berkat, untuk menjadi solusi masalah yang terjadi di masyarakat. Demikian juga kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, demikian firman Tuhan saya sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat, menguatkan kita semua, menghibur kita semua, memotivasi kita semua untuk kita hadir dalam dunia ini, di tengah-tengah masyarakat ini, untuk kita menjadi berkat, menjadi solusi, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan bersama pada sore hari ini. Kiranya menjadi berkat, kekuatan, motivasi bagi kami, untuk kami meneladani pribadi-Mu ya Tuhan Yesus, yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi solusi, memiliki pikiran yang dewasa, memiliki tindakan yang dewasa, sehingga dapat menjadi berkat, menolong sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu GSPDI Philadelphia Jagir yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau masalah yang lain sebagainya, kami tidak tahu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini imannya sedang lemah, tidak memiliki pengharapan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan teguhkan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang mengikuti ibadah online ini dimanapun berada, saudara. Tuhan memberkati, kiranya Engkau menolong, Engkau
apa yang sedang Engkau pergumulkan, sedang Engkau hadapi saat ini, semuanya disertai, ditolong oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan pulihkan dari virus corona, Tuhan sembuhkan mereka yang terpapar. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami ini, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin, berkati mereka setiap kebijaksanaan, keputusan yang diambil. Kiranya itu semua untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan Indonesia dipimpin kepada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menolong setiap tenaga medis, baik itu dokter, perawat, rumah sakit, klinik, apotek, semuanya ya Tuhan. Mereka yang telah berjerih lelah untuk menolong korban COVID-19, Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan supaya mereka tetap dapat menolong mereka yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan, dapat disembuhkan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.